Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal OSN tingkat kota bidang kebumian untuk oceanografi ya. Sekarang udah masuk oceanografi nomor 51 sampai 53. Oke, kita masuk ke 51. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Ion-ion utama yang terdapat dalam air laut adalah sebagai berikut. Kecuali, nah teman-teman, soal-soal semacam ini itu termasuk soal hafalan ya. Dan ini juga sering banget muncul di soal Olimpiade Kebumian, baik itu di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Untuk tingkat nasional jarang, tapi aku beberapa kali ketemu soal-soal semacam ini itu di tingkat kota dan provinsi. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman juga perlu tahu teori, maksudnya datanya. Nah, jadi di oceanografi, terutama di kebumian, data kayak gini atau hafalan ini, unsur mayor, minor, jejak, ini tuh udah umum banget dan ini juga sering kepake banget kalau teman-teman ikut Olimpiade Kebumian. Nah, unsur mayor kita bahas ya. Jadi di air laut itu ada tiga jenis ion terlarut berdasarkan konsentrasinya. Ada unsur mayor, minor, jejak. Yang pertama unsur mayor. Kalau unsur mayor kandungannya itu udah pasti ya, itu tinggi karena ada kata mayor. Nah, unsur mayor ini tersusun oleh klorin, natrium, sulfat, magnesium, kalsium, dan kalium. Nah, ini urutannya ya. Urutan mulai dari yang paling gede konsentrasinya. Jadi paling besar itu ada klorin, diikuti natrium hingga kalium. Itu unsur mayor. Kalau unsur minor, itu konsentrasinya lebih rendah daripada unsur mayor itu. Ada brom, karbon, strontium, boron, silikon, dan fluor. Nah, yang terakhir ada unsur jejak, di mana unsur jejak konsentrasinya itu kecil banget. Nah, unsurnya ada nitrogen, litium, rubidium, fosfor, iodium, ferum atau besi, seng, dan molibdenum. Nah, kalau kita lihat di sini, ion-ion utama. Nah, di sini ada kata utama, berarti ini mengacu pada apa? Ya, mengacu pada unsur mayor. Di mana unsur mayor itu ada klorin, natrium, sulfat, magnesium, kalsium, dan kalium. Di sini yang tidak ada adalah yang opsi E, kobalt. Bahkan kobalt itu tidak ada di unsur minor maupun di unsur jejak. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, ini tipe soal hafalan ya. Jadi ini nggak ada trik khusus atau penjelasan lebih lanjut, tapi karena ini cenderung hafalan. Gitu. Oke, lanjut ke oceanografi nomor 52. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, diperoleh kandungan garam dalam air laut sebesar 30 gram. Maka salinitas air laut adalah, nah teman-teman, salinitas air laut itu umumnya dalam format PPT atau jadi dia itu PPT ya, part per thousand. Jadi satuannya itu PPT, part per thousand atau part per thousand kan 1000. Nah, jadi untuk menentukan nilai salinitas jika kita diperoleh kandungan garam itu sebesar 30 gram, maka karena salinitas itu umumnya satuannya adalah PPT atau part per thousand, maka untuk mencari persentase di sini kan opsinya persentase kan. Nah, berarti kita harus membaginya dengan 1000 gram. Kenapa? Karena kita pakai PPT, part per thousand. Per thousand berarti per 1000. Nah, part per 1000. Part itu bagian dibagi 1000. Part per thousand. Nah, berarti di sini kandungan garamnya itu kan 30 gram. Dibagi dengan 1000 gram. Nah, karena kita mencarinya persen, maka kita perlu mengkalikan dengan 100%. Hingga 30 gram dibagi 1000 gram dikali 100%, maka hasilnya adalah 3%. Jawabannya yang A. Gampang ya. Jadi kalau ada soal tipe kayak gini, tinggal dibagi 1000 dikali 100%.
Oke, lanjut. Oceanografi nomor 53. Di bawah ini terdapat pernyataan yang salah, yaitu, oke, kita akan bahas opsi satu persatu. Ini terkait dengan salinitas atau kadar garam. Kadar garam dalam air laut itu sering disebut sebagai salinitas. Yang pertama opsi A, semakin besar tingkat penguapan air laut, maka semakin tinggi kadar garamnya. Oke, kita bahas. Nah, kira-kira jawabannya benar apa salah yang opsi A? Nah, jawabannya benar ya. Tapi di sini kan soalnya terdapat pernyataan yang salah. Sedangkan opsi A ini pernyataannya benar, sehingga bukan jawabannya. Oke, kita bahas opsi A. Jadi, penguapan air laut ini menghilangkan atau membuat volume air laut itu menurun. Sehingga garam itu tetap tertinggal atau mengendap di permukaan laut. Kalau garamnya mengendap di permukaan laut, sementara jumlah volume air laut itu menurun, maka otomatis air laut itu kan semakin asin. Kalau air laut semakin asin, tandanya kadar garamnya itu tinggi. Nah, di sini berarti pernyataan A itu benar. Semakin besar tingkat penguapan air laut, semakin tinggi kadar garamnya. Kayak gitu. Nah, contohnya itu di daerah Lintang Kuda atau di daerah Lintang 30 derajat, Lintang Utara atau Lintang Selatan. Di situ dia itu penguapannya tinggi karena dia panas, banyak gurun kan di situ. Nah, karena banyak gurun, otomatis dia panas. Nah, karena dia panas, penguapannya di situ tinggi. Dan apa akhirnya? Akhirnya kadar garam di sana itu juga tinggi. Contohnya ada Laut Mati ya. Laut Mati itu kan karena konsentrasi garamnya itu tinggi banget. Terus ada mungkin teman-teman pernah lihat orang yang bisa mengapung di permukaan air. Nah, itu juga akibat dari kadar garam air itu tinggi. Kayak gitu. Terus yang opsi B. Semakin rendah kadar air tawar yang mengalir ke dalam laut, maka akan semakin tinggi kadar garamnya. Nah, ini benar. Jadi air tawar yang masuk itu kan bisa dari sungai, bisa dari hujan, atau bisa dari lelehan es. Nah, air air tawar yang masuk ini itu bisa mengencerkan kadar garam kayak gitu. Jadi kalau makin banyak air tawar itu yang masuk, maka kadar garamnya itu semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah kadar air tawar yang masuk, maka kadar garamnya semakin tinggi. Gitu. Contohnya aja, kalau kita punya, misal ada ember yang dikasih 3 sendok garam. Nah, kalau ditambahin air tawar, otomatis dia kadar garamnya makin sedikit karena dia ketambahan oleh air yang ditambahkan ke ember itu. Itu analoginya kayak gitu. Nah, itu juga sama konsepnya dengan opsi C. Semakin tinggi kadar hujan, maka akan semakin besar kadar garamnya. Nah, ini yang salah. Sebenarnya opsi B dan C ini saling eh, sinkron ya, maksudnya ada hubungannya. Nah, di sini kadar hujan itu juga bisa kita analogikan sebagai air tawar itu. Jadi, kalau makin tinggi hujan yang masuk, otomatis pasokan air tawar ke air laut itu kan makin tinggi. Kalau air tawar yang masuk itu makin tinggi, otomatis kadar garamnya itu makin rendah, bukan makin besar. Ya anggap aja larutan garam yang ditambahkan dengan air tawar 1 gelas deh, satu gelas larutan garam ditambahkan dengan 1 gelas air tawar. Otomatis yang tadinya 1 gelas larutan garam itu asin ditambahkan dengan air tawar 1 gelas lagi, otomatis asinnya kan berkurang kan. Nah, kalau asinnya berkurang, otomatis itu itu menunjukkan kalau kadar garamnya itu juga berkurang, bukan semakin besar, justru sebaliknya, yaitu semakin turun. Terus yang D, semakin tinggi tingkat pencairan es, maka kadar garamnya semakin rendah. Ini juga betul. Nah, tingkat pencairan es itu juga berkaitan dengan air tawar tadi. Jadi kalau
es yang membeku, terus dia mencair. Es yang mencair itu berupa air tawar. Kalau esnya mencair, otomatis juga bisa dikatakan pasokan air tawar di laut tersebut itu juga semakin tinggi. Nah, kita balik lagi. Kalau pasokan air tawar itu semakin tinggi, maka salinitas atau kadar garam itu semakin rendah. Nah, terus yang opsi E. Kadar garam air laut seringkali tidak merata. Arus laut dapat meratakan kadar garam pada air laut. Nah, ini juga betul. Kadar garam dalam air laut itu tidak selalu merata karena berbagai faktor yang mempengaruhi, kayak penguapan, aliran air tawar, dan juga pencairan es. Nah, arus laut ini memiliki peran untuk mendistribusikan garam itu atau menyebarkan garam itu dan mencampur air laut yang dapat membantu meratakan kadar garam di berbagai area di laut. Nah, arus itu kan aliran air yang membawa massa. Nah, massa ini bisa berupa kadar garam. Jadi, opsi E itu betul. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah opsi C. Karena kita disuruh cari pernyataan yang salah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.